Udah belum Dan? Ngapain lu? Buruan ngambil thumbnail, ini mobil imut banget. YouTuber kan biasanya begini kalau ngambil thumbnail, udah fotoin. Buruan, fotoin. Si mobil listrik paling imut yang kerjaannya ngacak-ngacak pasar mobil listrik di Indonesia. Ini nggak beres nih harganya dengan speknya. Ini adalah Wuling Bingo EV 330 km yang entry level aja, tapi dapatnya wah banget, banyak banget, dan bener-bener bisa kepake. Cara hidupinnya, ini kunci taruh aja begini, injak aja rem. Nah, nanti dia ready, udah habis itu kita nyalain AC aja, seperti itu. Oke, kita mulai langsung dari eksterior ya. Kap mesinnya kita buka dulu. Kap mesin atau bukan, ayo. Namanya bukan kap mesin nih. Kap motor, kap dinamo. Nah, secara desain eksterior si Bingo EV ini mengambil bahasa desain yang agak-agak seperti, kalau menurut review Indonesia, seperti VW Beetle, seperti VW Kodok, tapi dimodernkan dan dimodernkan lagi gitu ya. Jadi karena dia mobil listrik, kesannya clean banget. Di sini tuh apa ya, nggak ada lubang-lubang untuk pendinginan mesin lagi. Kalau mobil ICE, mobil internal combustion, kan ada lubang untuk pendinginan mesin, untuk pendinginan radiator ya. Ini enggak, ini clean aja. Desainnya nggak norak sama sekali, bener-bener nggak putus dari depan sampai ke belakang, bulat. Bahasa desainnya bulat, hampir tidak ada sudut yang lancip sama sekali di Wuling Bingo EV ini, kecuali ya mungkin sudut-sudut begini nih ya, sudut-sudut patahan dari panel bodi. Semuanya bulat, bahkan sampai tempat pengisian listriknya pun ini bulat gitu. Wuling Bingo yang ini itu tipe 330 km yang non fast charging, AC only sebutannya. Nah, makanya dapatnya colokan chargernya yang masih yang satu begini. Tapi nggak apa-apa, ini yang dibutuhkan sehari-hari. Ini yang masih, hati-hati hujan nih, nggak boleh sampai kena air banget kalau di sini. Nah, ini yang tipe 2 disebut ya. Tipe 2 ini bisa langsung dicolok kemudian di-plug-in di rumah aja. Menurut review Indonesia ini udah cukup worth it ya, karena memang kebanyakan pemakai mobil listrik itu pemakainya adalah dalam kota atau nggak sampai dipakai keluar kota ya. Jadi kebanyakan bisa ngecas di rumah seperti itu. Nah, tinggal tutup aja, tekan begini. Kalau ditutup clean lagi ya, rata ya di depan sini ya jadinya ya. Nah, untuk bannya dia mendapatkan ban yang ukurannya lumayan nih. Ini udah nggak sesusah mencari ban dari REV, karena ini adalah ban yang cukup umum ukurannya, yaitu 185/60 ring 15. Walaupun di dalam sini masih mendapatkan velg kaleng diberikan dop, karena memang ini untuk ekonomis, maksudnya untuk supaya ban ini ringan dan tidak terlalu memakan angin, supaya bisa menambah jarak tempuh. Nah, untuk bagian motor permotoran, jadi bukan mesin permesinan ya. Kali ini kita sebutnya motor permotoran karena memang bukan mesin combustion engine gitu. Ya, untuk Wuling Bingo EV ini diberikan motor dengan konfigurasi FF. Jadi motornya itu posisi di depan, front motor, menggerakkan front wheel drive, menggerakkan roda depan. Seperti itu ya, lucu ya. Jadi beberapa mobil listrik itu kita taunya menggerakkan roda belakang. Ini enggak, ini menggerakkan roda depan. Jadi lebih instan juga perputarannya dari motor langsung ke roda seperti itu. Motor listriknya di sini ini namanya kontrol modulnya. Jadi dia untuk mengontrol percepatan dari motornya yang di bawah ya. Motornya ini menghasilkan tenaga 67 horsepower, 125 Nm of torque. Kira-kira berada di range tenaga dan torsi mobil yang internal combustion engine, kira-kira 1200 cc sampai 1300 cc. Tapi karena ini motor listrik, jadi responnya itu hampir instan. Begitu digas itu 67 horsepower, 125 Nm of torque-nya, hampir semuanya siap ngedorong mobil listrik yang kecil ini gitu. Dan di sini masih ada baterai lagi ya, masih ada masih ada aki lain lagi, bukan cuma sekedar baterai yang untuk menggerakkan motor, masih ada aki lain lagi untuk menggerakkan aksesoris lainnya. Lucu ya, kira di depan sini bakalan kosong, ternyata karena motornya di depan jadi ya memang bener-bener konfigurasinya kayak mobil, cuma bedanya ini listrik gitu. Bahan bakarnya nggak pakai bahan bakar, bahan tenaganya itu listrik gitu. Dan di sini udah nggak ada peredam lagi, memang karena ya memang mau redamin apa, nggak ada suara dan juga nggak ada panas nih, dipegang aja nggak panas, semua nggak ada yang panas. Keren ya. Oke, welcome to the era of elektrifikasi untuk semua masyarakat. Kita pindah ke bagian belakang. Desain eksterior belakang ya masih melanjutkan desain eksterior yang tadi di depan ya, jadi masih menyerupai si VW Beetle. Jadi keseluruhan ini masih imut-imut ya, imut-imut seperti desainnya VW Beetle, tapi disesuaikan juga dengan bahasa desainnya Wuling dan juga kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Yaitu pertama apa?
Ini dibuat two tone ya, dibuat two tone, jadi atasnya hitam, bawahnya sesuai warna pilihan bodi. Kemudian mendapatkan garnish chrome dari pilar A sampai pilar C di sini, berlanjut sampai bagasi. Dan tidak hanya itu, ada garnish chrome di bawah sini. Ini membuat mobil ini terkesan klasik gitu desainnya, tapi future, modern, tapi tetap membawa ini kayak desainnya tuh klasik-klasiknya, bau-bau klasiknya tuh kental gitu. Dan diberikan lampu senja yang LED tebal begini, atas bawah huruf X begini seperti yang di depan. Lampu remnya juga sudah LED. Kemudian untuk lampu mundur, ayo lampu mundurnya di mana? Lampu mundurnya itu ada di sebelah sini, di bawah sini. Editor, tolong kasih birol di sini ya. Lampu mundurnya ada di sini nih ya. Keren, oke. Ya, tapi lain daripada itu, bagian interiornya itu harus dibahas karena bagian interior belakang maupun depan untuk mobil yang sekecil ini itu luas banget. Oke, kita coba bagian interiornya ya, kita masuk ya. Tunggu, prasangka gua nggak enak nih. Biasanya kalau interior belakang suka ada jin yang mau muncul. Udah munculin sekalian dah. Nah, kan muncul nih jinnya kan. Wow, ini mobil lega banget ya. Luar Asli biasa, emang ya. lega sih, bener sih, nggak Iya. bohong. Dari luar mobilnya kayak kelihatan kecil, cuman pas masuk sini badan saya gini kelihatan lega loh. Tinggi lo berapa? Tinggi gua 181, ke atas saja masih ada space nih. 5 jari loh. Asli 5 jari, Ya, ngepas masih sih, tapi 5 punya. jari 5 gila. jari, ya. Yang luar biasa depan nih masih ada sisa loh 4 jari. Iya bener. Masih jauh loh. Ini posisi nyetir Drive Indonesia ya tadi ya, Iya, 176 cm ya. Masuk gila. sini material, nah nih materialnya. Lihat tuh. Kulit ya. Kulit. Empuk nggak sih itu? Kulit, iya kulit empuk. Empuk Kelihatan juga. seperti premium loh. Asli. Keren kan, Tuh. gila. Ini materialnya. Iya tuh udah gitu, Bener-bener door premium trimnya itu kayak model-model aluminium gitu. Iya, kayak aluminium banget. Bahannya apa sih, plastik tapi? Plastik, cuman plastik di ya? itu di lapis. Lapis ya, kayak garnish Jadi aluminium. bener-bener kelihatan nggak murah gitu loh. Bener. Ya Iya. memang lain daripada itu sih sebenarnya memang aksesoris nggak terlalu banyak ya. Gitu. Tapi memang materialnya gila banget ini untuk Bingo EV ini. Lumayan lah. Nah sebelum kita cek bagian bagasinya, tadi seinget Driving Indonesia ini baterainya udah sekarat. Jadi kita mesti cari sekalian colokan chargernya. Di mana sih? Di bawah kursi sini. Nggak ada ya. Kalau di bagian kursi belakang, nggak ada juga. Berarti di bagasi kita sekalian cek bagasi deh. Nah untuk buka bagasi Wuling Bingo EV ini tombolnya ada di bawah sini. Jadi jangan tarik ininya ya. Salah, ntar malu kalau tarik sini. Dia tombolnya ada di atas plat nomor sini. Kita cari sekalian colokan chargernya. Nah lu, kok ada nih Pak Sabrian? Pak Sabrian ini dari Wuling Prima dan Mogot. Ah ini Pak Sabrian dari Wuling Prima dan Mogot ya. Jadi kalau sahabat Driving Indonesia mau cari Wuling Bingo EV, REV, Atau mobil-mobil bensin yang non EV ya, boleh ke Pak Sabrian ya. boleh dong. Oke siap. Pak Sabrian dari Wuling Prima dan Mogot. mantap. Pak Sabrian ini charger yang buat ke rumah. Betul. Colokan kita rumah. menggunakan colokan rumah aja juga sudah bisa. Colokan Yang rumah. penting rumahnya itu buat mobil tersendiri 2200. 2200 watt ya. Jadi kalau ini ke rumah cukup 2200 watt, kira-kira sekitar 2 AC lah ya sahabat Driving Indonesia ya. Powernya untuk ngecas Wuling Bingo EV. Tapi untuk chargernya dapat yang fast charging juga ya? Tentu kita dapat soket boxnya. Untuk yang range yang 333 km ini kalau misalnya kita pakai yang socket box fast charging berapa lama ngecas? Itu kurang lebih 5,5 jam. Oh 5,5 jam, oke. Nah berarti kalau misalnya ini udah dikeluarin nih, gila ini bagasi dalam banget asli. Ini tadinya ada apa nih? Ada floornya nggak? Kita di sini dapat storage box, jadi nanti bisa rata. Oh storage box, oke. Storage box, nah storage boxnya itu kalau misalnya ditaruh berarti rata. Ini kalau dilipat lumayan rata ya berarti ya jadinya ya. Nah, jadi bisa nyimpen barang sampai panjang. Oh, kalau di mantap. kursi belakang kan. Siap. Nah terus kalau misalnya storage boxnya itu diangkat, gila asli ini dalam banget. Mungkin karena baterainya di tengah, motor listriknya di depan, penggerak roda depan. Jadi di belakang sini kopong banget. Jadi gede banget. Salesnya aja kalau kita mau bawa-bawa kemana-mana nih buat klaim garansi. Buat klaim garansi ntar diceritain ya. Garansinya tuh seumur hidup ya untuk mobil listrik ini. Ntar kita ceritain. Ini bisa masuk ke sini salesnya. Gila, keren banget bagasi Wuling Bingo EV ya. Oke kita langsung bahas ke bagian interior depannya aja sahabat Driving Indonesia. Ini lega banget interior maupun bagasinya. Nah bagian interior depannya nomor 1 di harga 300 jutaan kecil ini udah dapet kursi elektrik asli. Ya memang sih headrestnya masih tercambung begini tapi kursinya udah elektrik. Keren banget asli.
Mobil 300 jutaan kecil. Dan kalau udah masuk dalam sini, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Dani di belakang ya, ini interiornya nih, bahannya, materialnya nggak bercanda. Wuling nih bikin mobil ini nggak bercanda. Nomor satu kita lihat, ini setirnya ini kulitnya premium banget. Ini bukan kulit-kulit yang kayak, kalau boleh dibilang bukan kulit-kulit yang kayak mobil-mobil Jepang ya. Ini kulitnya pori-porinya halus banget. Ini terkesan mahal. Memang sih mungkin kelihatannya ini masih sintetis, tapi ini terkesan mahal sekali. Dipegangnya ini lembut, halus. Dan tema yang di belakang tadi, empuk-empuk di door trim dan juga kulit dilapis dengan kulit sintetis ini masih bersambung sampai ke depan. Dan weighty door trim, door handle-nya ini, door handle sama power window button-nya ini masih terasa sampai di sini. Ya, bahannya ini memang plastik tapi seperti dilapis bahan-bahan seperti aluminium. Dan bukan hanya sampai situ. Lihat material dashboardnya. Oh my god. Ini mobil listrik seharga city car atau seharga LMPV. Bahkan boleh dibilang city car yang masih tergolong mid level atau entry level. Tapi putarannya tuh enak banget, halus banget. Dan ini soft touch. Sahabat Driving Indonesia, ini dashboardnya soft touch, dilapis kulit. Segitunya kah hype? Iya. Mobil 300 juta kecil elektrik dapat soft touch. Emang ini untung ya? Asli Wuling emang jualan ini untung. Nggak bohong. Emang untung ya? Ya memang ini kursi sih masih kulit sintetis, tapi ya tetap diberikan kulit sintetis. Dan juga ini AC, trim AC, pengaturan AC yang seperti di Wuling Alves, seperti Wuling Alves punya ya, menyambung seperti ini. Tapi karena dibuat desain seperti ini, disambung dengan perputaran arah AC pengemudi dan penumpang yang bulat-bulat begini, jadi kesannya retro banget, kesannya klasik banget gitu ya. Kembali lagi sesuai dengan temanya yang tadi di luar dan di belakang yang agak-agak klasik, menyerupai hatchback Eropa-Eropaan itu. Ya, di interior sini juga sudah diberikan koneksi Bluetooth. Koneksi Bluetooth gimana nih? Ya, kita matiin lampunya biar terang ya. Koneksi Bluetooth ponsel dan juga untuk musik seperti itu, USB dan Bluetooth. Tapi memang belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi di sini sudah bisa mengatur arah AC. Ya, arah AC ke muka, ke kaki, dan juga untuk pengaturan temperatur ya di sini bisa ya. Ya, tuh bisa ya, bisa touchscreen. Dan juga arah level angin AC, semburan AC, angin AC. Bisa di sini, bisa juga di sini. Bisa juga di touchscreen. Begitu. Keren ya? Keren, asli keren. Dan di sini di bagian instrumen clusternya juga sudah dapat instrumen cluster yang bukan LED doang, ini bener-bener layar nyambung dari kiri ke kanan. Instrumen cluster yang memberikan kita pengaturan maju mundur dan parkir. Kemudian ada recycling, regeneratif, strong atau normal atau weak, dan juga untuk grafik power serta level baterai. Seperti itu, keren ya. Setirnya ini juga udah dapat tombol-tombol untuk pengaturan handphone, dan juga ini apa nih ini kayaknya cruise control. Ntar coba kita tes deh di bagian driving impression. Oke, kita masuk aja langsung ke bagian driving impression biar sahabat Driving Indonesia nggak bosan. Oh ya, giginya putarannya di sini. Jadi bukan pakai tuas. Lucu ya. Oke, kita masuk ke bagian driving impression aja. Turun, parking bay turun. Driving impression Wuling Bingo ini yang AC only ya, AC only 330 km. Kita ditemani oleh Pak Sabrian. Pak Sabrian dari Wuling Prima dan Mogot. Ya betul ya Pak ya? Iya. Wuling Prima dan Mogot ya. Nah iya. Jadi pertama kali Driving Indonesia rasakan untuk menyetir Wuling Bingo ini ya. Nah pertama kali
Drive Indonesia mau nanya dulu, bener kan Pak Sabrian tadi info kalau misalnya yang tipe atasnya pun, tipe yang 400 km-nya pun, variannya tetap sama semuanya ya, Tetap sama, interior ya. interior. Jadi bedanya cuman Dari jarak tempuh aja dengan kapasitas baterai. oke ya, tapi semua fasilitas sama ya, sama interior ini, bahan-bahan sama semua kulitnya ya. Jadi kalau perbedaan warna kulit ini apa Pak? Perbedaannya kita hanya di warna biru saja. Untuk warna biru kita warnanya hitam. Oh, kalau wulingnya warna biru, ininya hitam. Ya, Atau maksudnya mobilnya warna biru? Mobil warna biru. Heeh. Mana interiornya hitam. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya iya, jadi bukan beda varian ya, beda warna mobil gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kali Drive Indonesia rasakan adalah kalau misalnya Wuling Bingo ini kena hujan nih, ya kita putar balik ya, tunggu ya. Posisinya. Ya, yang dirasakan kalau misalnya Wuling Bingo ini kena hujan, kebetulan kita dalam posisi hujan rintik-rintik. Ini cukup redam. Jadi Wuling itu memang ngasih bahannya atap ini cukup redam ya. Pakainya peredamannya ini cukup bagus, cukup premium. Jadi pada saat kita jalan misalnya 50 km/jam nggak berasa kayak ditimpukin kerikil. Tuh. Walaupun memang road noise agak sedikit terdengar karena memang bannya juga ban ekonomi ya Pak ya, ban untuk irit, untuk apa, untuk memperpanjang jarak lah ibaratnya supaya nggak boros baterai. Wajar kalau memang dia agak sedikit terdengar karena komponnya itu pasti harus sedikit agak keras kalau untuk ban ekonomi. Tapi sangat tolerable lah, dan suara airnya nggak masuk ke dalam, suara cipratan airnya nggak terlalu masuk ke dalam interior kabin gitu. Ya itu quality NVH-nya, quality peredaman suara dari luar ke dalam dan suara hujannya itu bagus gitu ya. Lain daripada itu yang Drive Indonesia rasakan pertama kali, ini lucu. Karena ini mobil listrik, di depannya itu firewall-nya jauh banget kan. Di depan cuma ada motor listrik sama apa, kontrol modulnya itu, kontrol dinamonya. Jadi kaki kita bisa dalam banget. Kalau naruh nih dalam sekali. Jadi kursinya bisa maju, kursi kaki dalam gitu. Dia posisinya nyetirnya bisa selonjoran. Dan setirnya ini enteng sekali. Tuh. Setirnya enteng sekali. Tapi belum ada lane keep assist gitu-gitu Pak Sabri? Belum ada. Adanya apa? Oh, ini apa nih? Cruise controlnya. Oh, cruise control. Oke, cara nyalainnya? Setelah di atas 40 km/jam, pencet ini. Sorry, tadi mati ya? Ya. Oke, iya gimana? Lalu Udah? pencet ini. Ini. Oh iya, ini nggak diinjak. Oke, ya. Jadi untuk, nah ini satu-satunya untuk di harga yang masih 300 juta kecil, seharga yang sebenarnya kalau boleh bilang seharga Avanza Wuling Bingo ini gitu. Tapi dapat cruise control juga. Untuk mobil listrik dengan harga sekian, fitur-fitur ini lumayan memukau gitu ya. Lucu juga ya. Udah dapat mobil listrik, udah di harga sekian udah dapat cruise control. Matiinnya ini ya. Ya. Bener ya? Oke, iya. Terus ada apa lagi tombol-tombol di sini? Oh, ini apa nih? ES nih. Itu untuk mode berkendaranya, Bang. Mode berkendara. Coba. Ada mode Eco. Oh, Eco, kemudian oh, ini Sport ya. Ya, ngaruhnya apa nih? Untuk responsif gas aja. Respon gas. Iya. Coba normal. Coba ini gasnya kita samain ya. Diganti mode Eco, mode Sport. Oh iya. Respon gasnya lebih dorong. Tapi setir ngaruh gak ya? Kayaknya enggak deh. Kalau seperasaan Drive Indonesia, setir kayaknya enggak ngaruh deh. Ada loh. Coba sahabat Drive Indonesia kalau ada yang punya info nih, setirnya soalnya agak terasa sedikit lebih berat kalau di sport. Ya, kita sekarang sudah berada di bagian sirkuit dan kita mau tes performance dari Wuling Bingo 330 ini ya. Kita coba mode sport, infonya dia bisa sampai 120 km/jam top speednya. Kita coba full throttle dalam 1, 2, 3. Lima puluh, 60, 70, 80, 90, 100. Masih naik ya, tapi kita harus mengerem
karena memang udah mulai ramai di depan. Ya kelihatannya sih masih naik terus ya tadi ya, tapi ini karena sudah memasuki baterai merah nih, baterai 20%, jadi kayaknya powernya juga memang udah dikurangi dari Wulingnya, dari Wuling Bingonya seperti itu. Tapi yakin sih kalau baterai 100% rasanya sih pasti dapat sih 120 ya. Ini memang baterai udah merah nih, 20% nih. Aduh, sayangnya kita kebagiannya seperti itu ya, bagian posisi 20%. Tapi oke lah, nggak masalah. Kita mau coba untuk bagian pengeremannya di depan, karena dia ada dibantu dengan regen, energy recycling. Jadi untuk, nah, kita mengangkat gas pun dia sudah ada, sebenarnya ada pengereman sedikit. Tapi dibantu lagi dengan rem kaki, dia akan, dengan kondisi hujan seperti ini pun remnya masih tetap gigit ya. Drive Indonesia pengen mencoba sebenarnya nih. Ini untuk ban Eco, kalau dibelokkan dalam kondisi basah gini kira-kira seperti apa ya? Coba kita coba, di depan ada tikungan lagi. 80, 90. Kita rem. Bagus ya, nggak ada dicitnya. Oke, untuk ukuran ban Eco ini gripnya oke. Gripnya lumayan nggak habis-habis, padahal dalam kondisi aspal basah begini ya. Aspal hujan rintik-rintik. Menarik, kita coba di arah sebaliknya. Oke, full throttle. Dengan baterai merah full throttle. Lumayan, masih narik nih, masih langsung cepat ke 60. Wah, Pak Sabri udah siap-siap. Kita rem. Tekuk. Wow. Oh, rigid sekali. Nggak ada dicit-cit. Barusan kita belok di situ. Oke, handlingnya Bingo enak. Drive Indonesia nggak pernah membayangkan mobil listrik handlingnya dia enak. Mungkin karena posisi baterainya di bawah, jadi center of gravity-nya rendah, dengan body yang wheelbase-nya jadi panjang gitu ya. Jadi dengan ban ekonomi pun kondisi basah seperti ini, handlingnya enak. Wih. Nggak habis-habisnya gripnya. Ini setirnya tuh dilurusin. Kalau ditambah tadi masih masuk. Lucu. Asli Bingo lucu handlingnya. Happy. Seru juga loh. Jadi untuk handling, performance oke lah. Kita kebagian baterai yang memang kurang banyak ya. Jadi mungkin performance agak sedikit dikurangi oleh Wulingnya. Tapi dorongannya masih tetap terasa. Tapi untuk handling dan braking, wah. Dengan kondisi basah seperti ini tidak takut ya. Handlingnya tuh rigid, center of gravity-nya berasa rendah. Jadi pas dibelokin tuh ada sedikit body roll, tapi udah nggak nambah lagi. Lucu banget rasanya seperti itu. Keren Wuling Bingo. Baru nih berasa seperti ini. Beda banget kalau sama REV. Kalau dibandingin, REV agak sedikit tinggi posisinya. Iya bener, ini rendah banget berasanya. Jadi kita jauh banget dari berasa mau terbalik atau berasa understeer tuh nggak sama sekali. Oh, sahabat Indonesia boleh coba nih Wuling Bingo nih. Kontak Pak Sabri ya. Untuk coba Wuling Bingo ini handlingnya enak banget. Asli tajam juga respon setirnya. Kita coba nih. Kosong. Seru. Wuling Bingo yang modelnya kayak kodok ini lucu, imut gitu ya. Bahkan kayak mobil Eropa yang itu tuh, yang mirip kodok. Tapi ternyata seenak ini handlingnya. Happy. Drive Indonesia happy. Asli. Respon setirnya tajam, ada body roll sedikit, habis itu udah nggak nambah lagi body rollnya. Keren. Wow, itu empuk ya. Empuk banget. Itu speed trap jahanamnya daerah sini ya. Lokal daerah Tangerang Selatan pasti tahu lah, atau daerah-daerah Kabupaten Tangerang pasti tahu ya. Ini speed trapnya jahanam. Ya, Wuling Bingo EV ini yang 330 km ya. Kalau misalnya kita menghitung untuk penggunaan listriknya, Wuling Bingo ini dia baterainya itu 31,9 kWh. Jadi kalau 31,9 kWh dikali dengan rate listrik yang kira-kira ini casnya pakai berapa watt, Pak? Yang ini 2200 watt. Jadi kalau menggunakan listrik yang kira-kira 2200 watt, itu rate-nya kira-kira per kWh-nya sekitar 1700 ya. 1691.
Ya kira-kira kita pukul 1.700, pukul rata 1.700 ya. Kalau dia 31,9 kali 1.700 berarti sekitar Rp41.000 untuk pengisian dari 0 ke 100% Wuling Bingo EV ini yang tipe AC 330 km. Artinya 330 km kalau anggaplah memang sih Drive Indonesia belum dapat untuk range dari 100 sampai 0-nya gitu. Tapi misalnya pun realistisnya karena ada macet-macetan, misalnya karena penggunaan AC, realistisnya dia bisa mencapai 300 km, maka per kilometernya itu menjadi sangat irit ya, kira-kira sekitar 1.200 Rp125. Jadi per kilometernya kira-kira sekitar Rp125 untuk penggunaan Wuling Bingo EV ini. Irit sekali, aduh. Jadi sangat menarik, dan apalagi kita mengingat mobil ini tuh 4 seater ya. Di belakang sana, jin kursi belakang itu yang tingginya 181 cm, kakinya masih jauh. Jadi ini sangat kompetitif dengan city car yang ada di zaman sekarang gitu. Bahkan misalnya dengan mini SUV yang ada di zaman sekarang, yang harganya kira-kira smack bang di antara mini SUV dan city car itu Wuling Bingo EV ini gitu. Menarik sekali ya jadinya ya. Pengiritannya itu, apalagi dengan tadi Pak Sabrian bilang kita dapat garansi baterai seumur hidup. Bukan cuma baterai, garansi seluruh komponen mobil listrik ya, komponen inti mobil listrik, core EV pack. Core EV-nya itu artinya ada dinamo atau motor, baterai, kontrol kelistrikan, dan juga kontrol kelistrikan dari dinamo itu, kontrol modulnya dari dinamonya itu barang-barang yang mahal. Jadi kalau sahabat Drive Indonesia takut untuk beli mobil listrik karena takut harus ganti baterai, ganti dinamo yang mahal itu, sudah ada garansi seumur hidup penggunaan Wuling Bingo Wuling Bingo EV ini untuk semua komponen-komponen tadi. Persyaratannya adalah memang 30.000 kilometer per tahun maksimal, dan juga tidak boleh kelistrikannya itu dirubah-rubah sama sekali. Jadi artinya kelistrikannya misalnya speaker atau misalnya lampu perlampuan tidak boleh diubah-ubah ya Pak Sabri ya. Jadi kalau misalnya diubah maka garansi seumur hidupnya akan hangus. Tapi worth it sekali, asli itu worth it sekali, dan kita jadi worry free makanya gitu loh. Bener-bener kayak pakai mobil biasa, nggak mikirin baterai, nggak mikirin ganti baterai, nggak mikirin ganti dinamo yang kira-kira mahal itu. Keren sangat. Aduh, Drive Indonesia sendiri jadi merasa pengen ya, kayaknya jadi pengen beralih nih untuk hari-harinya ke Wuling Bingo EV ini. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangan tadi, yang mana menurut Drive Indonesia malah menarik banget ya. Wuling Bingo EV untuk yang 330 km non fast charging ini itu dibanderol dengan harga 317 juta aja katanya Pak Sabri. Pakai aja, emang bener pakai aja, karena memang harganya 317 juta itu sangat menarik karena dia benar-benar berada hampir pas di antara harga-harga Avanza, harga-harga Veloz, atau harga-harga city car dan harga-harga mini SUV seperti let's say WRV gitu ya misalnya ya, yang ukurannya kira-kira nggak terlalu beda jauh lah dengan Wuling Bingo ini gitu. Nah, kalau misalnya sahabat Drive Indonesia mau yang fast charging, walaupun sih menurut Drive Indonesia yang paling worth it yang ini ya, kayaknya ya, dengan harga demikian ya, kayaknya ya bisa ngecas di rumah juga anyway, dan range-nya 330. Tapi kalau mau yang fast charging atau DC, jadi dia kepalanya kalau nggak salah ada kepala CCS 2, kepala colokannya. Kalau yang ini kepala tipe 2 standar seinfo Drive Indonesia ya. Nah, yang tipe CCS 2 yang ada fast chargingnya itu 330 km-nya di harga 326 juta rupiah, sedangkan yang 400 km-nya itu di harga 372 juta rupiah. Jadi untuk harganya Wuling Bingo di luar ekspektasi. Kita nyebrang dulu bentar. Di luar ekspektasi dari pertama kali disebarkan info Wuling Bingo mau keluar, itu harganya infonya 400 jutaan gitu ya, mulai dari 400 jutaan sampai ke atas. Ternyata semuanya di bawah 400 jutaan. Ngegebrak lagi nggak tuh Wuling? Jadi kalau mau pesan Wuling Bingo, langsung jangan lupa kontak Pak Sabrian ya. Pak Sabrian dari Prima Wuling dan Mogot. Wuling Prima dan Mogot, siap. Kalau mau tanya-tanya diskon ada belum nih? Diskon 10. Kedepannya mungkin ada. Kita tembak Pak Sabrian, ada nggak nih diskon? Ya, tapi untuk harga worth it sekali. Jangan lupa untuk kontak Pak Sabrian dari Wuling Prima dan Mogot untuk pemesanan Wuling Bingo ini, kalau sahabat Drive Indonesia tertarik ya.
Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Wuling Bingo EV 330 km yang nggak fast charging aja, entry level aja, tapi dapatnya wah banget gitu ya. Bingo EV ini adalah mobil yang memberikan Anda akses kepada mobil listrik di harga yang sangat terjangkau dan bisa dicapai, diraih oleh banyak masyarakat Indonesia begitu. Dengan fasilitas-fasilitas yang benar-benar terpakai, jadi bukan sekedar gimmick-gimmick doang. Mobilnya itu benar-benar bisa dipakai harian, memberikan akses elektrifikasi kendaraan di Indonesia kepada masyarakat pada umumnya lah, ibaratnya itu gebrakan Wuling Bingo EV. Sekian yang bisa sampaikan oleh Driving Indonesia terkait dengan Wuling Bingo EV 330 km ini. Apabila sahabat Drive Indonesia menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum, follow juga Instagram Driving Indonesia apabila belum. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan atau ada kritik dan saran, atau sekedar ingin bincang-bincang mengenai Wuling Bingo EV ini, atau sekedar bincang-bincang mengenai otomotif pada umumnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!